Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan di dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Selawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga kepada para keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta para tabiin dan tabiin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari raya Idul Fitri sisa beberapa hari lagi. Dan ini merupakan momen yang paling dinanti-nanti oleh umat muslim di seluruh dunia. Karena selain sebagai hari kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh, Idul Fitri juga menjadi momen untuk saling memaafkan antara sesama dan berbagi kebahagiaan dengan orang sekitar. Dalam momen Lebaran, hati nurani diselimuti oleh atmosfer kesucian dan kedamaian. Sejenak kita merenung, mengenang perjalanan hidup, serta segala kesalahan dan kesulitan yang pernah terjadi di sekitar kita, terutama dengan orang-orang yang terdekat kita. Namun di tengah refleksi itu ada kesadaran yang harus terpatri di kepala kita, yaitu kemampuan untuk memaafkan. Meminta maaf memang sangat penting, terutama jika kita berbuat kesalahan. Namun sebenarnya memaafkan pun tidak kalah penting. Dalam Al-Quran dan hadis banyak anjuran untuk menjadi seorang pemaaf. Dalam surah At-Taghabun ayat 14 misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Dan jika kamu maafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 131, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Artinya, orang-orang yang bertakwa yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan bukanlah tindakan yang mudah. Ia memerlukan keberanian untuk melepaskan dendam dan kebencian, serta keteguhan hati untuk melangkah maju tanpa membawa beban masa lalu. Ketika seseorang mampu mengambil langkah itu, ia sesungguhnya telah menemukan kekuatan untuk melangkah lebih jauh ke depan dalam menjalani hidup ini. Sikap pemaaf ini sesungguhnya telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW pada peristiwa Fathu Makkah, di mana Rasulullah telah menunjukkan ketulusan hatinya untuk tidak membalas apa yang penduduk Mekah telah lakukan pada masa sebelum hijrah, melainkan motivasi yang tinggi untuk memaafkan mereka. Mulianya sikap memaafkan dalam Islam juga pernah ditunjukkan oleh Abu Bakar, salah seorang yang telah memfitnah Siti Aisyah. Beliau memaafkannya meskipun Mista bisa diancam dengan hukuman yang berat. Saling memaafkan di hari Lebaran adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa seseorang telah berada di posisi derajat muttaqin sebagai perwujudan hasil puasanya. Mengingat tujuan puasa adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Sedangkan salah satu tanda orang yang bertakwa adalah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antafu aqrabu littaqwa." Dan dengan memaafkan itu, maka itu sesungguhnya lebih dekat kepada Allah. Selain itu, gemar memaafkan, Nabi Muhammad SAW senantiasa menunjukkan akhlak yang mulia. Tidak pernah membalas dengan amarah dan dendam, malah menyambut murka orang kafir Quraisy dengan kasih sayang dan penuh maaf. Aisyah radhiyallahu anhu pernah ditanya terkait watak pribadi Rasulullah SAW. Ia pun menjelaskan, kana ahsanun nasu khulqa, lam yakun fahishan wala mutafahisan wala sahaban fil aswaq,
wala yajzi bisayya as-sayya walakin ya'fu wa yasfah. Artinya ada Rasulullah SAW orang yang paling bagus akhlaknya. Beliau tidak pernah kasar, tidak pernah berbuat keji, tidak pernah berteriak-teriak di pasar dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Malahan beliau pemaaf dan mendamaikan. Di Indonesia, bersilaturahmi dan saling memaafkan pada Hari Raya Idul Fitri sudah menjadi tradisi khas setelah sebulan penuh umat Islam berpuasa Ramadan. Momen Lebaran membawa setiap orang untuk saling bertemu dalam suasana hangat untuk meminta maaf atas segala kesalahan yang sengaja diperbuat maupun tidak disengaja, baik lisan maupun perbuatan, baik lahir maupun batin. Penerima maaf pun akan memberikan maaf dengan sukarela. Di momen Lebaran, kekuatan memaafkan menjadi semakin jelas. Karena meskipun di antara kita memiliki kesalahan dan kelemahan, tetapi memiliki kemampuan untuk memaafkan, membuka jalan menuju perdamaian dalam diri sendiri dan antara sesama manusia. Karena itu, Idul Fitri merupakan rekonsiliasi masif dan massal yang dapat menciptakan suasana tentram dan damai di masyarakat. Tradisi ini hanya dapat dimaknai sebagai peristiwa teologis, tapi juga fenomena budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, kita sebaiknya memahami bahwa Idul Fitri bukan satu-satunya momentum umat manusia saling meminta maaf. Kita bisa jadi hanya terbawa euforia memaafkan di hari Lebaran, sampai lupa bahwa hari-hari biasa pun sikap memaafkan tetaplah perbuatan yang mulia. Selain itu, maaf dan memaafkan seharusnya bukan sekedar kata yang terucap, melainkan harus dihayati dengan hati. Dalam suasana Lebaran yang penuh berkah, masyarakat saling berpelukan dan bertukar maaf, menghapuskan batas-batas yang mungkin pernah ada di antara mereka. Kita mengerti bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemarahan atau dendam, melainkan dalam kemampuan untuk memberi dan menerima pengampunan. Momen Lebaran tidak hanya sekedar perayaan, tetapi juga waktu yang tepat untuk merenungkan arti sejati dari pengampunan dan belajar untuk memaafkan dengan tulus. Disitulah kekuatan sejati ditemukan dalam kemampuan untuk melepaskan, mengasihi, dan memulai kembali dengan hati yang lebih lapang, pikiran yang lebih bijaksana, dan pribadi yang lebih fitri. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.